Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Berita dari langit kali ini adalah, are you ready? Apakah Anda sudah siap? Baru saja saya menyalatkan mayit, mengantarkan jenazah. Ini fenomena hampir tiap hari di sini. Ya. Oleh karena itu, ketika ada orang meninggal, kita disuruh mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. We belong to Allah. Kita ini milik Allah. Right? Dan kepadanya kita akan kembali. Kenapa inna lillah? Kita milik Allah, bukan dia yang meninggal dia kan? Kenapa kau kita? Maksudnya kata Allah, you are next. Jadi untuk ingat kita, kamu juga akan seperti dia. Karena kamu ini milik Allah, Anda ini milik Allah dan akan kembali ke sana. Right? Jadi mati itu adalah suatu perikal. Ketika kita melihat seorang meninggal, ya kita harus ingat bahwa we are next. Ya, kemudian kita alhamdulillah punya agama yang segala sesuatu tentang mati, setelah mati, itu semuanya itu jelas. Misalnya kalau kita baca surat Al-Waqiah, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ, ketika nyawa sudah di tenggorokan, right? Saat ruh akan meninggalkan badan kita. Wa antum hina idzin tanzurun. Saat itu kamu akan melihat. Melihat apa? Melihat semua amal-amal kamu dari sejak kamu balik. Ya, diputar lagi kayak film itu. Kayak di Hollywood ya. Makanya orang kalau meninggal kadang-kadang dia takut karena lihat dosa-dosa. Dia senyum lihat amal-amal baik, ya. Kalau dia tobat, Allah lihatkan tuh. Amal ini dihapus. Oleh karena itu makanya kita harus selalu bertobat kepada Allah SWT. Jangan sampai ketika meninggal masih ada ganjalan. Right? Atau juga wa antum hina idzin tanzurun, saat itu kamu melihat apa? Melihat tempat kita nanti. Ya, kata Nabi, tidak ada seorang meninggal kecuali dia oleh Allah diperlihatkan tempatnya. Apa dia termasuk orang ahli surga atau neraka. Alhamdulillah. Atau juga saat itu kamu melihat apa? Melihat malaikat, melihat arwah-arwah. Kalau orang yang soleh, arwah orang soleh. Mungkin melihat sahabat, melihat Nabi. Dan karena kita pada saat itu lagi merasa takut. Right? Makanya kadang-kadang kita melihat ada orang meninggal, tiba-tiba senyum dia. Malah ada seorang ustadz, Syekh Sya'rawi, itu ketika meninggal, dia mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka, and you Rasulullah. Kenapa you lagi disambut? Right? Maka orang-orang yang ruhnya ruh khabithah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak dosa, itu disambut juga. Tapi disambut oleh muka Fir'aun mungkin, muka Haman dan sebagainya. Right? Oleh karena itu, selagi kita masih ada kesempatan dalam hidup ini, kita mesti selalu ready, selalu siap. Karena mati itu nggak ada tanggalnya. Orang bisa membuat rencana mau umroh, mau haji, tahun berapa, bulan apa, rencana apa saja ya, mau nikah, akikah dan sebagainya. Bisakah kita merencanakan mati? Saya mau mati 20 tahun lagi, nggak bisa. Right? Itu rahasia. Nabi pun nggak tahu, apalagi kita. So you have to be ready. Kita harus selalu ada. Dulu seorang ibu, dia malah di mobilnya tuh ditaruh kafan dia. Kalau sudah tahu, ya. Tapi yang penting, ya, nggak perlu kita tahu kapan, di mana. Ya, tapi yang penting how we die. Bagaimana kita mati itu nanti. Apa kita masih yang husnul khotimah atau yang su'ul khotimah.
Right? Kemudian apa yang telah kita persiapkan? Ada seorang sahabat Nabi ketika mau salat bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat?" Habis salat. Mana tuh orang yang nanya tadi? Saya, katanya. Orang nanya kapan hari kiamat, Nabi ditanya lagi. Ma'adatta laha. Apa yang kamu persiapkan untuk hari itu? Right? Maksudnya apa? Aku nggak tahu kapan. Tapi itu nggak penting. Are you ready? Kamu sudah siap? Kata orang Badui itu. Saya nggak banyak persiapan, tapi inni uhibbullah wa rasulahu. Aku cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dibangkit nanti dengan yang kamu cintai. Allah. Ya. Makanya Nabi ketika ditanya, amal apa saja yang membuat kebanyakan nanti masuk surga? Kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa dan akhlak yang baik. Takwa itu, kata-kata takwa artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, itu takwa. Nah, kalau kita ingin mengukur apakah kita ini termasuk orang-orang muttaqin nggak, tidak. Kalau kita baca Al-Quran ada tulisan ayat hudan lil muttaqin, uiddat lil muttaqin, ya. Kita lihat. Ya, karena setelah itu Allah menjelangkan sifat-sifat tingkah laku orang-orang muttaqin. Nah, kita ada nggak di situ? Misalnya hudal lil muttaqin. Quran ini adalah sebagai guidance, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada gaib. Percaya kepada Allah, percaya tentang malaikat, percaya kepada surga, neraka dan sebagainya. Kemudian apa? Wa yuqimunas shalah. Dan mendirikan salat. Artinya konsisten dengan salat. Right? Bukan kadang-kadang salat, kadang-kadang enggak. Yuqimun, maka disebut iqamah. Ya? Nah, kita gimana salat kita? Kalau kita ke undangan, kalau kita ke pasar, masih salat on time atau enggak? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, orang yang takwa itu dia senang untuk share apapun yang Allah berikan. Punya ilmu dia share dengan orang lain, punya harta dia share juga. Nah, kita punya enggak? Atau ketika dalam surat Imran, uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan orang-orang muttaqin. Apa sifatnya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, yaitu orang yang dermawan, generous. Dia senang untuk memberi. Ketika punya, ketika punya. Nah, kita generous enggak? Apa kita bakhil? Right? Wal kadhiminal ghaid. Nah, tanda orang takwa yang kedua dari unsur merada adalah yang tidak temper, tidak cepat marah. Nah, kita tanya, apa kita cepat marah tiap hari? Nah, kalau kita masih cepat marah, itu kita belum punya sifat takwa itu. Wal kadhimin artinya dia bisa melampiaskan marahnya, tapi dia kadhimin, dia tahan. Sudah membara sebetulnya dia memarah. Right? Wal afina anin nas, yaitu mereka yang sudah suka memaafkan. Apa kita kalau orang bersalah kita maafkan atau tidak? Atau kita bilang tiada maaf bagimu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Nah, kita punya enggak? Artinya senang dia memberi, membantu, right? Senyum dan sebagainya. Yang kedua, penyebab kebanyakan orang masuk surga adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, kita punya gak akhlak baik? Secara singkat, akhlak baik itu adalah kaful adha. Tidak suka menyakiti orang lain. Jadi kalau kita senang menyakiti orang lain, right? Apa itu dengan senyum sinis, atau dengan kata-kata yang menyakitkan, atau tingkah laku, nah itu bukan orang-orang yang punya akhlak yang baik. Ya. Jadi berusaha dalam hidup ini jangan sampai ada orang
sampai nggak bisa tidur karena kena SMS yang kita kirim itu, membuat semua orang bingung, membuat orang headache. Ya, jangan kaful adha, terutama dengan sama-sama keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak, apalagi dengan orang tua, dengan mertua, ya. Jadi jangan sampai kita meninggal ada orang yang sakit hati. Itu berbahaya. Yang kedua, ihtimalul adha. Ketika kita disakiti, kita sabar. Artinya tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ingat Nabi pernah dipanggil sama orang-orang kafir mudhammam. Jadi Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, dia bayar anak-anak untuk manggil Nabi mudhamman. Ini kan namanya Muhammad, artinya yang terpuji. Mudhammam tercela. Jadi kalau Nabi datang, mudhammam datang, mudhammam pergi, gitu kan. Sahabat nggak kuat. Rasulullah, we have to do something, ya Rasulullah. Kenapa? Katanya. Dia panggil kamu mudhammam. Nabi senyum. Saya kira mereka panggil orang lain. Karena nama saya Muhammad. Allah. Right? Gak pernah dijawab dengan kejelekan dengan kejelekan. Kita mesti seperti pohon. Pohon kalau kita lempar, itu dijawab dengan apa? Dengan buah-buahan. Nah, itu akhlak yang baik. Makanya nanti hari kiamat ada sekelompok manusia dipanggil dengan kata-kata Hammadun. Ainal Hammadun? Mana itu Hammadun? Artinya keluar, mungkin ratusan ribu orang keluar. Langsung mau ke surga. Ditahan sama malaikat. Hey, where you going? Mau kemana kalian? Ke surga. Loh, kamu siapa? Kami dipanggil sama Allah, kami Hammadun. Maksudnya apa? Dulu di surga, kami itu kalau disakiti, dikatain, nah kita bersabar. Kita bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah, bisa nggak? Maka disebut Hammadun, artinya yang selalu mengucapkan Alhamdulillah, Hammadun. Right? Imam Syafi'i pernah dikasih tahu, Imam, itu ada orang yang ngomongin kamu katanya. Dia langsung masuk ke rumah, ambil baju yang bagus, dibungkus kayak kado gitu, dikasihkan sama dia, terima kasih gitu. Loh, kenapa? Ya karena dia mensedekahkan amalnya untuk saya. Ya, kan orang nanti di hari kiamat, orang yang suka gunjing, ngomongin orang, akan mesti bayar. Ya, bayar pakai apa? Pakai rupiah, dolar nggak berlaku, kredit card nggak berlaku, amalnya. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang Nabi bilang bangkrut, yaitu orang yang banyak amalnya, tapi juga banyak menyakiti orang lain. Right? Oleh karena itu Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, ya amal apa yang buat timbangan kita nanti berat? Kan nanti amal kita ditimbang. Apa kata Nabi? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Allah. Ya Rasulullah, siapakah yang paling dekat dengan kamu di surga nanti? Ahsanukum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Allah. Ya Rasulullah, ibadah apa yang paling mudah? Kata Nabi, akhlak yang baik. Allah. Jadi Nabi ditanya apa saja, jawabannya apa? Akhlak yang baik. Ya, mari kita insya Allah kita punya dua. Right? Itu tingkatkan takwa kita, tingkatkan akhlak kita. Insya Allah itu adalah the best investment. Right? The best bekal yang bisa kita bawa nanti ke surga insya Allah. Right? Jadi mudah-mudahan ya Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita hidup dalam keadaan husnul khotimah dan punya bekal yang cukup, yaitu takwa dan akhlak yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.